sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri untuk mengajarkan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, untuk membersihkan hati mereka daripada kekufuran, untuk mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan ilmu-ilmu hikmah, meskipun mereka dulunya di dalam kesesatan yang sangat nyata. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi masyarakat Quraisy pada masa itu memang berada di dalam kegelapan dan kemungkaran, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kebenaran memang dia bertugas untuk membersihkan jiwa-jiwa masyarakat Quraisy pada saat itu agar bertauhid, hanya mengimankan Allah, agar tidak ada kesyirikan di dalam batin masyarakat Quraisy pada masa itu. Di samping itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan penyakit yang lain di dalam hati mereka, seperti penyakit iri, sombong, takabur, ujub, rakus dan tamak di dalam mencari kekayaan dengan cara yang batil. Dan bahkan terjadi pembunuhan pada masa itu di antara kaum jahiliyah. Kondisi ini kita lihat tidak jauh beda pada zaman sekarang yang kita alami. Namun waktu, tempat dan figur yang berbeda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kemungkaran yang terjadi pada masa yang kita sebut zaman jahiliyah dulu, ternyata terjadi juga pada zaman yang kita sebut zaman jahiliyah modern ini. Namun berbagai macam bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dan ketenangan di dalam menjalani kehidupan ini, maka hendaklah ia terus berusaha untuk membersihkan jiwanya daripada penyakit-penyakit yang menyelimuti hatinya untuk melakukan kebaikan. Dan bahkan penyakit yang paling parah adalah penyakit hati yang tersangkut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kebahagiaan dan ketenangan seseorang tolak ukurnya bisa kita lihat daripada sejauh mana ia berusaha membersihkan kalbunya daripada penyakit tersebut. Karena untuk membersihkan hati ini tidak mudah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita bukan kekurangan orang yang berilmu, kita tidak kekurangan profesor, doktor dan lain sebagainya. Seorang ulama al-arif billah mengatakan, mustahil mencapai kejayaan keislaman pada masa sekarang ini. Mustahil kejayaan Islam akan tercapai dari kemerosotan dan kemunduran jika tidak dibarengi dengan penyucian jiwa dan tingginya kualitas keruhanian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang seribu sayang, kita lihat ajaran penyucian jiwa ini di dalam rukun agama kita sebut dengan rukun ihsan, atau di dalam dunia akademisi disebut dengan ajaran ketasawufan. Banyak di antara kita menganggap ajaran ini adalah ajaran yang ringan dan sepele. Banyak di antara kita menganggap ajaran ini tidak penting.
Dan bahkan na'udzubillah, ada orang yang mengatakan ajaran penyucian jiwa ini atau ajaran ketasawufan ini bahkan dianggap sesat. Bahkan ajaran inilah yang diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya yang terkenal, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini tidak hanya meluruskan tauhid, akan tetapi membersihkan hatinya